Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadisan Tasdiki, kelas Intelijen Bisnis dengan NIM 215239197. Di sini saya akan membagikan pengalaman belajar saya pada pertemuan ketujuh tentang video tutorial Human Resource Data Analytics menggunakan Power BI. Proyek ini pada video ini membahas proyek analitik data yang nyata menggunakan dataset yang sebenarnya, yang berbeda dari dataset klasik seperti Titanic atau Iris Flower. Tujuannya mempelajari analitik data dan Power BI serta membangun portofolio resume. Pada periode ini kolaboratornya Hemanat Padivel, manajer analitik data, dan Finali Mandelia, atlet teknologi, yaitu perusahaan software, sebuah perusahaan software dan solusi data. Eh, Langkah yang pertama yang dilakukan untuk Human Resource Data Analytics ini pada Power BI yaitu mengumpulkan dan mengolah data, yaitu menggabungkan data kehadiran. Di sini diskusi dengan HR Manager Finali dari Atlik, data kehadiran karyawan selama 3 bulan yaitu April, Mei, dan Juni. Selanjutnya insight yang diinginkan yaitu preferensi kerja karyawan, tingkat kehadiran mingguan ataupun bulanan. Yang kedua menggunakan Power Query di Power BI. Yang per- Langkah yang pertama mengimpor data dari Excel dengan beberapa sheet, menggunakan fungsi unpivot untuk mengubah data, dan membuat template dan memeriksa data untuk memastikan keakuratannya. Selanjutnya ada tips dan trik Power Query dan Power BI. Yang pertama yaitu Googling, yaitu keterampilan penting dalam mengubah data. Yang kedua berpikir dinamis, yaitu memastikan perubahan data dapat diterapkan pada data baru. Yang terakhir refleksi, yaitu memahami konsep yang dipelajari. Selanjutnya, pada video itu kita dijelaskan itu cara membuat metrik di Power BI. Yang pertama pengenalan metrik. Jadi metrik ini merupakan penilaian kuantitatif yang membantu kita membuat keputusan. Jadi metrik ini adalah persentase kerja dari rumah dan persentase cuti sakit. Selanjutnya langkah-langkah membuat metrik yaitu yang pertama measure table yaitu menyimpan semua measures yang dibuat. Yang kedua total working days yaitu menghitung total hari kerja. Yang ketiga present days dan work from home count menghitung hari kerja yang dihadiri dan bekerja dari rumah. Dan yang terakhir work from home work from home measure dan presence percentage yaitu menghitung presentasi kehadiran. Selanjutnya ada takeaway metric yaitu group measures, yaitu mengelompokkan measures di satu tempat, dan calculate function yaitu penting dalam DAX, dan additional column yaitu membuat kolom tambahan menggunakan DAX. Selanjutnya membuat dashboard yang efektif. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuat visualisasi data, yaitu membantu kita agar memahami pola kehadiran karyawan. Visualisasinya berbentuk tabel, grafik garis, dan grafik batang. Filter dan ada juga filter untuk analisis data yang interaktif. Manfaat dashboard ini yaitu untuk membantu perencanaan proyek dan penggunaan sumber daya, mengidentifikasi pola kehadiran yang tidak biasa. Iya, tips membuat dashboard ini, yang pertama meletakkan insight yang paling penting di bagian atas dashboard. Yang kedua, membuat visualisasi data yang mudah dipahami dan interaktif. Ketiga, menggunakan filter untuk memudahkan analisis data. Dan yang terakhir, membuat dashboard yang dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak terkait. Sebelum kita kesimpulan, kita lanjut dulu melihat contoh dashboard yang sudah dibuat oleh pada video tersebut. Inilah gambaran hasil dari dashboard yang sudah dibuat dari Atlik Fashion Insight. Nah, di sini ada eh,
presentasi kehadiran total karyawan yaitu sebesar 94%, dan di sini 9,1% work from house yaitu yang kerja dari rumah, dan yang di sini yang izin cuti sakit itu sebesar 0,4%. Dan di sini ada tabel data karyawan, di mana employee ID ini ID unik untuk setiap karyawan, ada presentasi kehadiran karyawan, jumlah hari karyawan yang hadir, dan presentasi hari kerja dari rumah untuk setiap setiap karyawan. Dan ini total kehadirannya 94%, eh, eh, terus yang kerja dari rumah 9,1%. Selanjutnya ada grafik yaitu visualisasi presentasi kehadiran dari waktu ke waktu. Misalkan yang untuk yang tabel pertama attention over time yaitu grafik garis yang menunjukkan presentasi kehadiran karyawan dari waktu ke waktu. Misalkan dari 91,6% ke 96,1%, itu variasi presentasi kehadiran sepanjang waktu. Untuk yang kedua ini eh, percent of SL over time, itu grafik garis yang menunjukkan presentasi cuti sakit dari waktu ke waktu. Se- Misalkan dari 0% ke 1,3, dari 1,32%. Selanjutnya yang terakhir yaitu WFH overtime, yaitu grafik garis yang menunjukkan presentasi kerja dari rumah dari waktu ke waktu. Misalkan dari 3, misalkan dari 3,9% ke 16,4%. Dari 3,9% yang terendah ke 16,4% yang tertinggi. Selanjutnya ada presentasi kehadiran berdasarkan hari dalam seminggu. Ini menunjukkan presentasi kehadiran dalam waktu seminggu untuk semua karyawan. Sedangkan itu untuk yang cuti sakit. Sedangkan yang terakhir, yang paling bawah ini untuk yang kerja dari rumah itu total 9,1%. Kurang lebih begitulah gambaran dari eh, dashboard yang sudah dibuat. Jadi dashboard ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pola kehadiran karyawan, termasuk presentasi kehadiran, kerja dari rumah, dan cuti sakit. Visualisasi, visualisasi data membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan menggunakan filter dan berbagai visualisasi, dashboard ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dari berbagai perspektif dan mendapatkan insight yang relevan dengan cepat dan tepat ataupun efektif. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hasil pembelajaran saya pada pertemuan ketujuh, yaitu tentang Tutorial Human Resource Analytic Data menggunakan Power BI. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.